Saya dari cabang dinas pendidikan wilayah 1 tentu berterima kasih kepada KPU Kabupaten Maros karena jadi rentetan pemilihan ketua OSIS kemarin itu memang kita mulai sama seperti apa yang dilakukan KPU selama ini. Mulai dari bagaimana penetapan daftar pemilih sementara, kemudian sekolah menetapkan menjadi daftar pemilih tetap, kemudian bagaimana pendaftaran bakal calon, kemudian ditetapkan sebagai calon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai Sobat Pemilih, selamat datang di podcast KPU Kabupaten Maros. Podcast KPU Kabupaten Maros hadir untuk menyajikan informasi kepemiluan dan demokrasi yang disajikan secara lebih dekat, lebih santai, tetapi tetap informatif. Bersama saya, Erna Lisau, host pada hari ini yang mengangkat tema meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sinergi KPU dan Dinas Pendidikan Kabupaten Maros dalam mendorong inovasi edukasi kepemiluan di sekolah. Dan telah hadir narasumber kita dari Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Hamran SPD MM. Siap. Selamat datang Pak di KPU Maros. Siap, terima kasih. Selamat datang Bu. Terima kasih sudah diundang untuk hadir di KPU Kabupaten Maros. Terima kasih. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Sahabat pemilih, sebelum kita lebih jauh membahas tentang tema yang akan kita obrolkan, ada baiknya kita ngobrol-ngobrol singkat biar lebih dekat dan lebih santai terhadap narasumber kita. Silahkan Pak Hamran. Ya, terima kasih Ibu Rosia. Luar biasa. Saya senang sekali. Saya Hamran SPD dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 yang mewilayahi Kabupaten Maros dan Kota Makassar dalam pelayanan pendidikan khususnya SMA, SMK dan SMP. Ya, itulah tadi perkenalan singkat. Terus Pak, bagaimana pandangan Bapak terhadap pentingnya peran pemilih pemula dalam demokrasi, khususnya di Kabupaten Maros? Saya kira bahwa edukasi terhadap pemilih pemula ini sangat penting sekali karena kita tahu bahwa para adik-adik kita ini pemilih pemula mereka ini adalah agen perubahan. Mereka ini akan menggantikan pemimpin-pemimpin nantinya ini. Sehingga sangat penting sekali memberikan edukasi kepada mereka supaya mereka lebih paham tentang bagaimana kepemiluannya, supaya mereka bisa ikut berpartisipasi dalam kepemiluannya, tidak menjadi golput misalnya. Ini kan yang sangat kita tidak harapkan. Kita berharap bahwa peserta didik kita bisa lebih aktif karena pemilih pemula di Kabupaten Maros itu potensinya sangat besar sekali. Setiap tahunnya itu kan siswa kita di kelas 12 itu sekitar 4.300-an setiap tahunnya, sehingga potensi pemilih kita sekitar 4.300 setiap tahun. Ya, banyak sekali. Terus bagaimana bentuk kerjasama Pak yang selama ini terjalin antara KPU dan Dinas Pendidikan dalam mengedukasi pemilih pemula di sekolah? Ya, alhamdulillah bahwa saya dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 tentu berterima kasih kepada KPU Kabupaten Maros karena selama ini cukup aktif melakukan kerjasama dengan kami dalam melakukan edukasi
kepada peserta didik. Termasuk kemarin ini di November Oktober kemarin kita melakukan pemilihan ketua OSIS secara serentak melalui voting, dan itu kerjasama juga dengan KPU Kabupaten Maros. Jadi pelaksanaan pemilihan ketua OSIS secara serentak kemarin itu termasuk di Kabupaten Maros, kita kerjasama dengan KPU Kabupaten Maros. Mulai dari tahapannya kita kerjasamakan bagaimana pelaksanaannya sampai telah terpilih saat ini ketua OSIS setiap satuan pendidikan di Kabupaten Maros, dan insya Allah besok ini akan dilakukan pelantikan secara serentak pengurus OSIS yang terpilih kemarin Sulawesi Selatan di Cak Dika, dan akan dilantik langsung oleh Bapak Gubernur Provinsi Selatan. Wow, menarik sekali Sobat Pemilih. Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Pemilih rentetan kegiatan pemilihan ketua OSIS. Iya, jadi rentetan pemilihan ketua OSIS kemarin itu memang kita mulai sama seperti apa yang dilakukan KPU selama ini. Mulai dari bagaimana penetapan daftar pemilih sementara, kemudian sekolah menetapkan menjadi daftar pemilih tetap, kemudian bagaimana pendaftaran bakal calon, kemudian ditetapkan sebagai calon, kemudian di dalamnya juga ada Bawaslu, kemudian ada yang bertugas sebagai Bawaslu ini adalah dari MKP. Kemudian juga ada kampanye, malah kita lakukan kampanye yang dilakukan oleh calon ini sendiri. Mereka melakukan kampanye secara ada yang debat juga, kita laksanakan debat. Jadi samalah seperti tahapan yang dilakukan oleh KPU, malah pelaksanaan itu kita laksanakan secara e-voting bagi sekolah yang perangkatnya mendukung ya. Kita laksanakan secara e-voting, kemudian hasil pemilihan ini karena kita akan menggunakan, kita berikan link kepada mereka, kemudian dari hasil pemilihan ini terbaca langsung di sistem yang ada di Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, sehingga sistem yang untuk ternyata calon ini yang nilainya tertinggi ya, yang terpilih. Wow, keren sekali. Kita terkait pencalonan lagi nih Pak. Di kemarin waktu pemilihan ketua OSIS di sekolah-sekolah ini ada berapa banyak calon yang setiap sekolah? Misalnya adakah yang sekolah yang tidak seperti KPU yang cuma satu calon? Atau bagaimana, mungkin dijelaskan misalnya gimana, silahkan Pak. Ya betul beda. Jadi kemarin itu memang kita lihat di sekolah ini, maka calon ini cukup antusias ya, karena mereka kan sudah memilih pasangan masing-masing ya. Jadi ketua dengan wakil ketua ya. Saya lihat rata-rata di semua sekolah itu ya sekitar 2-4 calon ya. Paling rata-rata sekitar 3 calon, 2-4 calon ketua ya. Dan tidak ada juga yang calon tunggal. Tidak ada yang calon tunggal. Ini artinya bahwa memang persaingan ketua OSIS di sekolah itu ya eksklusif ya. Memang itu persaingannya ya. Sampai ya di kampanye itu yang saya sampaikan tadi ya, kampanye betul-betul ada kita berkampanye bahwa mereka ini layak sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Iya. Terkait syarat pemilih atau pemilih perempuan. Iya. Terkait pemilih perempuan, bagaimana range yang terjadi saat pemilihan ketua OSIS? Apakah ada setiap calon di sekolah-sekolah mereka ini keterlibatan perempuan?
Nah, ini yang cukup menarik kemarin itu, secara keseluruhan Selatan ini lumayan banyak calon ketua OSIS terpilih ini dari peserta didik perempuan yang menjadi ketua OSIS semuanya. Termasuk malah di SMK itu ada yang ketua OSISnya dari perempuan. Ya, jadi ketua yang perempuan memang terlihat dari pemilih pemula kita ini dengan pembelajaran dari ketua OSIS bahwa perempuan memang sudah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing mulai dari tingkat sekolah ini. Alhamdulillah. Menarik sekali Sobat Pemilih. Mungkin Bapak bisa lebih menjelaskan terkait bagaimana sih proses debat waktu pemilihan ketua OSIS? Iya, terima kasih Bu, Sobat Pemilih, bahwa di pemilihan ketua OSIS secara serentak kemarin tingkat Provinsi Selatan ini memang kita laksanakan selama kurang lebih 1 bulan penuh. Jadi mulai dari tanggal 1 September itu kita mulai dengan pembentukan panitia pemilihan. Panitia pemilihan ini kita ambil dari Majelis Perwakilan Kelas dari MPK. Kemudian setelah itu kita bentuk juga panitia pengawas pemilihan. Kemudian ada panitia kehormatan. Jadi yang panitia pengawas ini diambil juga dari MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Kemudian yang panitia kehormatan ini yang menyelesaikan sengketa nantinya diambil dari unsur guru, khususnya Wakasek, dari Wakasek itu yang kita ambil. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian panitia pemilihan, pengawas, kemudian sampai masuk di tahapannya itu ke penjaringan bakal calon ya. Jadi yang boleh mendaftar bakal calon ketua itu adalah kita fokuskan ke siswa yang di posisi kelas 11 sekarang. Ya. Karena kan kalau di yang di kelas 12 sudah persiapan untuk menentu ujian akhir. Jadi kita ambil dari kelas 11 sih, dengan termasuk salah satu persyaratannya itu ya minimal di nilai rapornya di semester 1 dan 2 itu minimal nilai 75 ya rata-ratanya. Kemudian ada beberapa persyaratan misalnya seperti bebas narkoba, kemudian siap jasmani dan rohani, dan tentu yang paling utama adalah bersedia mendaftar sebagai calon. Setelah itu ditetapkan oleh panitia pemilihan siapa-siapa yang sebagai calon ketua OSIS di sekolah tersebut. Jadi calon ketua OSIS ini harus berasal dari sekolah itu, sekolah masing-masing sekolah. Kemudian masuk ke tahapan berikutnya sampai ke tahapan penetapan calon. Kemudian ada debat calon. Jadi debat ini setelah mereka melakukan kampanye, misalnya ada kampanye door to door dari kelas ke kelas, kemudian alat peraga kampanye juga mereka punya alat peraga kampanye dan dengan menyampaikan visi dan misinya. Kemudian kita melaksanakan debat di satu hari itu, mereka saling berdebat dengan menjadi semua siswa di sekolah itu bisa bertanya kepada peserta debat ini, dan saya lihat bahwa sangat luar biasanya siswa kita itu mereka memang sudah punya visi dan misi yang tentang bagaimana memajukan sekolahnya. Sampai kepada pelaksanaan pemilihan itu di tanggal 29 September nih. Kemudian setelah pemilihan kita berikan waktu 2 hari. Kalau ada yang mau merasa melakukan sanggah atau apa boleh. Ada merasa bahwa ada hal yang tidak bersih, dia bisa melakukan itu, dan bisa mengajukan banding atau apa ya. Jadi memang dari kegiatan pemilihan ketua OSIS ini kita berharap bahwa peserta didik kita menjadi lebih paham tentang bagaimana pemilu sebenarnya, karena mereka sudah merasakan langsung ya. Dan lebih banyak lagi karena mereka melakukan itu melalui voting. Jadi kita siapkan bayar
smart board, kemudian di situ ada visi misi, ada calon di situ. Kemudian kita siapkan bilik sama seperti bilik yang dibuat oleh KPU, sama seperti bilik yang dibuat ya. Di sini siapkan komputer atau laptop di situ, mereka tinggal centang misalnya ini nomor berapa saya pilih, nomor 1, nomor 2 atau nomor 3. Ya. Seperti itu tahapannya. Ya, terima kasih Pak. Terus yang menarik tadi juga terkait pendaftaran calon ketua OSIS. Gimana sih seorang bisa mencalonkan itu, persyaratannya apa saja untuk menjadi ketua OSIS? Apakah bagaimana Pak? Ya, persyaratan calon ketua OSIS itu yang pertama tadi bahwa mereka berada di posisi kelas 11 di tahun perjalanan 2025-2026 kemarin. Kemudian setiap siswa kelas 11 berhak untuk mendaftar sebagai calon ketua OSIS. Tidak dibatasi. Tidak dibatasi. Harus pintar, tidak ada yang kayak begituan. Kan ada persyaratan misalnya nilai rapornya semester 1 dan 2 minimal rata-rata 75. Oh iya. Iya, kalau yang tidak mencapai itu berarti salah satu persyaratan tidak memenuhi. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba. Ya, kemudian mereka menyampaikan visi dan misi. Iya. Terus ini Pak, menarik juga terkait voting tadi. Iya. Voting ini semua sekolah mengadakan e-voting atau bagaimana Pak? Kita kan sebelum pelaksanaannya sendiri kita simulasi tentang e-voting ini. Jadi di dinas pendidikan itu memang masing-masing ada helpdesk per kabupaten kota yang menangani masing-masing kabupaten kota. Kemudian sekolah ini kita berikan link untuk masuk di link e-voting ini. Jadi saat mereka berlangsung pemilihan ini, begitu mereka mencek misalnya bahwa saya pilih nomor ini, maka suara itu langsung masuk ke helpdesk yang ada di provinsi. Oh. Iya, langsung masuk suaranya langsung terpantau. Tapi terpantaunya di tim helpdesk yang ada di dinas pendidikan provinsi. Berapa hari Pak jangka waktu kita bisa tahu, atau berapa hari atau berapa jam atau bagaimana Pak? Sebenarnya setelah ditutup pemilihan itu, ditutup pencoblosan itu, langsung kita tahu bahwa ini yang langsung karena kan langsung di sana. Cuma kita tidak langsung sampaikan karena kan kita analikan ke panitianya ya. Panitia kimia ini kita berikan kesempatan juga selama 2 hari untuk melakukan sampai jika ada yang merasa bahwa mungkin ada yang curang atau ada yang apa, tapi alhamdulillah sampai selesai semua berjalan dengan baik. Berarti kayak masa sanggah, masa sanggah sebelum mereka pelantikan atau pengumuman. Sebelum pengumuman. Kita berikan kesempatan dulu kepada semua bakal calon. Ya. Gitu. Terkait partisipasi nih Pak, terkait partisipasi pemilih saat pemilihan ketua OSIS, apakah ada yang golput atau semua orang memilih kecuali misalnya yang tidak hadir ke sekolah? Mungkin bisa dijelaskan biar sobat pemilih lebih tahu, begitu pelaksanaannya pemilihan ketua OSIS yang ada di Maros. Alhamdulillah kemarin itu antusias peserta ini untuk memilih lumayan besar, karena mungkin mereka merasa dekat dengan siapa yang dipilih. Akhirnya mereka rasa-rasa hadir untuk memilih di pemilihan kemarin. Ya, ini karena kan pelaksanaan pemilihannya itu di hari sekolah, ya, sehingga kehadiran pemilih sangat tinggi.
Kecuali mungkin ada mungkin yang beberapa yang mungkin karena sesuatu dan lain hal sampai tidak memilih, tapi tidak seberapa dibandingnya memilih langsung. Tentu kita berharap di pemilu nantinya ini ya peserta didik kita sudah antusias juga untuk memilih karena mereka sudah ada pengalaman, sehingga mereka tidak berpikir lagi biarkanlah pemilih itu menjadi pemikirannya orang-orang tua atau ini ya, itu yang sangat kita tidak inginkan. Terus gimana Pak peran guru dan pihak sekolah pada saat pemilihan ketua OSIS, di mana kegiatannya yang tidak diliburkan, dilaksanakan di saat jam sekolah, tapi bisa berlangsung dengan lancar? Bisa, karena misalnya di saat pemilihan itu kita bagi per kelas, misalnya kelas 10A dulu atau kelas 10-1 yang waktunya untuk memilih, kan diarahkan kelas dulu kecuali di masa kampanye mungkin itu mungkin ada di jam-jam tertentu kita berikan panggung kepada calon ini untuk berkampanye, menyampaikan visi dan misinya ya. Dan rata-rata kan visi dan misinya ini adalah tentu bagaimana meningkatkan kualitas sekolah mereka melalui apa yang menjadi visi misinya ya. Bagaimana kedepannya ketika menjadi ketua OSIS misalnya, apa yang akan dilaksanakan, apa yang menjadi program prioritasnya, dan itu mereka sampaikan semua ke hadapan audiens. Wow, menarik sekali Sobat Pemilih. Terus apa kendala terbesar yang dihadapi sekolah dalam memberikan edukasi kepemiluan kepada siswa? Memang kendala terbesar selama ini karena kan kemampuan guru juga untuk mengedukasi kepada peserta didik tentang kepemiluan terbatas, karena kan kurikulum di sekolah itu sangat padat sehingga tentu kita harapkan dengan kerjasama misalnya KPU Kabupaten Maros ini ya, kita harapkan dari KPU Maros Sekolah ada kegiatan seperti itu. Misalnya kalau teman-teman dari KPU Kabupaten Maros di Senin misalnya bisa menjadi pembina upacara dan menyampaikan edukasi tentang kepemiluan, ini sangat kita harapkan nih. Kemudian juga kita harapkan juga di Mapel sih sebenarnya ada di dalamnya, kita harapkan guru dapat mengedukasi peserta didik melalui mapel PKN misalnya, mapel sejarah atau mapel lain yang ada hubungannya dengan itu. Cuma kan kendala juga bahwa ketika kita aktif misalnya berbicara tentang pemilu di satuan pendidikan, kadang kita dianggap bahwa mungkin tidak ada kepentingan lain yang ada di dalamnya. Ini terkadang jadi masalah kita ya. Kita dianggap bahwa mungkin ada hal-hal tertentu, ada orang-orang tertentu ya ini. Padahal sebenarnya tujuan kita adalah untuk mengedukasi kepada pemilih pemula ya, supaya mereka sadar tentang pentingnya untuk aktif di berpartisipasi di kegiatan pemilu itu. Terkait kolaborasi antara KPU dan Dinas Pendidikan, kedepannya harapan Bapak akan seperti apa? Tentu Bu, kita berharap ke depan ini khususnya cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1 dengan KPU Kabupaten Maros dapat melakukan kolaborasi dan kerjasama yang lebih intens lagi, bagaimana memberikan edukasi kepada peserta didik kita ya. Termasuk juga adalah sebenarnya kita penting melakukan kolaborasi cabang dinas KPU dengan
di Dukcapil Maros. Karena kan sebelumnya ini kemarin itu kita sempat melakukan kerjasama juga supaya dari Dukcapil Kabupaten Maros ini turun melakukan perekaman EKTP di satuan pendidikan. Karena kan terkadang peserta didik kita mungkin karena tempatnya jauh dari Dukcapil atau apa, sehingga banyak yang peserta didik kita yang sudah berumur 17 tahun sudah selayaknya mendapatkan KTP, tapi mereka belum melakukan perekaman. Nah, tentu berharap berkat kerjasama kita ini, kita menghadirkan juga KPU di satuan pendidikan, demikian juga dengan Dukcapil untuk melakukan perekaman EKTP. Artinya kita. Terus harapan, pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita selesai di episode ini, harapan Bapak terhadap siswa sebagai pemilih pula yang pertama kali akan menggunakan hak suaranya pada pemilihan yang akan datang, agar mereka tidak apatis. Harapan dan pesan khusus buat mereka apa Pak? Ya, tentu kita berharap kepada anak-anak kita yang ada di bangku sekolah sekarang bahwa yang menentukan masa depan bangsa ini adalah mereka-mereka yang ada di bangku sekolah sekarang. Mereka inilah yang kita harapkan bisa menjadi pemilih cerdas. Mereka justru kita harapkan bisa mengedukasi kepada pihak-pihak lain tentang bagaimana menjadi pemilih cerdas. Cuma kan terkendala bahwa kita di generasi Z ini maunya adalah hal-hal yang sifatnya langsung, hal-hal yang sifatnya interaktif. Mereka kadang tidak mau kalau kegiatan itu misalnya sifatnya formal, apakah seminar atau mereka lebih suka yang mungkin yang podcast yang ataukah mereka suka misalnya dengan pembuatan live streaming misalnya gitu. Kemudian ada mereka lebih suka di media sosial. Nah, kita berharap bahwa di media sosial ini kita mengedukasi kepada peserta didik kita supaya mereka bisa betul-betul berpartisipasi di pemilih. Nah, potensi mereka sangat luar biasa. Apalagi kan kita lihat sekarang bahwa rata-rata yang terpilih di legislatif itu kan dari milenial semua, rata-rata dari milenial. Kan bukan tidak mungkin ada peserta didik kita setelah tamat mungkin ya pas di dirinya bisa berpartisipasi sebagai peserta, termasuk Pak Wakil Presiden kita kan milenial. Jadi betul-betul milenial sekarang yang menentukan seperti apa kita pemimpin di masa yang akan datang. Iya. Sobat pemilih, hari ini kita belajar bahwa untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula tidak bisa dilakukan sendiri. Harus ada sinergi yang kuat antara KPU, Dinas Pendidikan, sekolah, para guru, dan siswa sebagai pemilih pemula. Semoga kolaborasi yang sudah terjalin ini memberikan dampak yang positif bagi demokrasi di Kabupaten Maros. Saya Erma Liso, pamit undur. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.